Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pertemuan 3 ya, yaitu string, bilangan, dan operator untuk mata kuliah dasar pemrograman. String adalah tipe data yang paling sering digunakan di Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter di dalam tanda kutip. Tanda kutipnya bisa kutip satu ataupun kutip ganda. Ya, contohnya seperti ini ya. Untuk penggunaan string ya, kita langsung skip saja. Yang berikutnya adalah mengakses nilai string atau substring dari string ya. Nah, kita menggunakan indeks dalam tanda ini ya, kurungnya ya. Tanda kurung. Oke, kita langsung saja contohkan teman-teman ya. Di sini. Nah, seperti ini ya, misalkan oke, kita coba running ya. Oke. Nah, untuk hasilnya, misalkan kita punya dua variabel ya. Yang pertama hello Python, yang kedua hello Python. Oke, untuk mengakses substring itu ya, menggunakan tanda ini ya, yang tadi ya. Dan apa namanya? Untuk mengakses substring itu menggunakan indeks ya. Jadi untuk Python itu indeks itu dimulai dari 0 ya, tidak dimulai dari 1 ya. Indeks pertama itu 0, indeks kedua itu 1 dan seterusnya seperti itu ya. Oke, di sini ada perintah print ya. Untuk ini tuh hanya untuk biasanya digunakan untuk keterangan saja, misalkan seperti ini ya. Variabel 1 indeks ke 1 adalah H ya, sini ya H ya. Variabel 2, nah kalau ini ya untuk apa slicing ya, nanti lebih jelasnya itu nanti di pertemuan apa ya, pertemuan 6 apa 7 gitu ya, saya lupa. Ini untuk contohnya saja. Bagaimana kalau misalkan kita rubah ya nilainya, misalkan 4 ya, di sini misalkan 0 sampai 6 gitu ya. Oh, 4. Kita coba run. Nah, maka dia akan berubah ya, seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh saja, nanti lebih detailnya akan dijelaskan di pertemuan 6 atau 7, saya lupa nanti. Tunggu apa sih di pertemuan ke-6 ya, di materi kalau tidak salah slicing ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah mengupdate string ya. String adalah tipe immutable, artinya tidak bisa diubah. Untuk mengupdate string, kita perlu memberikan nilai variabel string lama ke string yang baru. Nilai yang baru adalah nilai string yang lama yang sudah diupdate. Kayak kita contohkan ya. Kita apa namanya? Kita contohkan di sini. Kita hapus dulu ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita running dulu ya. Nah, di mana variabel hello Python itu akan diupdate menjadi hello world ya. Jadi apa namanya ini ya dirubah menjadi ini ya. Oke, saya jelaskan. Yang pertama itu adalah mengetahui ya variabel itu untuk mengetahui apa namanya yang akan dirubahnya ya. Jadi ini ya tanda apa namanya perintah ini itu adalah untuk merubah ini ya kata Python ya menjadi dirubah variabel 1 ya, variabel 1 ditambah dengan ini. Jadi ini adalah untuk penggantinya teman-teman ya. Jadi kata Python akan dirubah menjadi kata word ya, gitu ya. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini kita akan menggabungkan sebuah string ya. Untuk menggabungkan string itu bisa menggunakan tanda plus atau menggunakan tanda bintang ya, seperti ini ya. Kita contohkan, misalkan string 1, str1, misalkan ya. Halo. str2, misalkan ini ya. Kita lihat lagi ring ya. Misalkan
satu itu adalah nah seperti ini ya teman-teman ya. Dimana misalkan kita punya string 1 namanya halo, string 2 namanya dunia ya. Ketika kita jumlahkan string 1 dan 2, maka hasilnya adalah halo dunia ya. Ketika kita jumlahkan, kita kalikan ya string 1 menjadi 3 kali, maka akan dimunculkan adalah halo 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 seperti ya. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Kita juga bisa mengetahui panjang sebuah string ya menggunakan fungsi len ya, seperti ini ya. Kita contohkan seperti ini. Nah, maka akan hasilnya akan muncul ya. Panjang string 1 itu adalah 4 ya. Gimana kalau misalkan kita rubah string 2 hasilnya 5 ya, seperti itu ya. Itu untuk penggunaan fungsi mengetahui panjang string ya. Kemudian kita lanjutkan dengan karakter escape ya. Kayak misalkan ada sebuah kata misalkan seperti ini ya. He said what's there ya, ada petik satunya ya. Karena petik satu itu dianggap sebuah sintaks ya untuk sebuah string ya, karena di sini dianggapnya salah sintaks maka akan muncul pesan error ya, sintaks error. Jadi kalau misalkan untuk solusinya kita menggunakan perintah backslash ya, dengan menjadikan dia dianggapnya sebagai statement multibaris gitu ya. Sebetulnya maksudnya tuh sebetulnya dia itu tidak satu baris, tapi kita siasatnya dengan backslash ya, agar si kucuknya itu tetap dianggap sebuah string. Jadi hasilnya dia akan menampilkan he said what's there seperti itu ya. Oke, di sini ada karakter escape ya. Ada karakter escape, teman-teman boleh baca masing-masing ya, silahkan dibaca saja. Dan ini adalah untuk contohnya. kita contohkan saja langsung di sini ya, sambil saya jelaskan. Misalkan nah seperti ini ya, kita cetak ya. Ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua. Oke, sebentar, kita ada kesalahan ya. Coba kita sebentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi saya tadi salah menggunakan tidak menggunakan backslash, melainkan menggunakan slash seperti ini ya. Jadi dia tidak dianggap sebuah perintah backslash, tapi dianggap sebuah string ya, seperti itu ya. Tadi ada kesalahan, kita coba running ya. Nah, perintah backslash n ini adalah untuk perintah baris baru ya. Jadi akan pindah ke baris yang selanjutnya seperti itu. Nah, kalau ini itu untuk menampilkan perintah untuk mencetak H ya. Dan ini teman-teman perlu belajar lebih lanjut sebetulnya. Ini hanya untuk contoh saja ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah rostring untuk mengabaikan karakter escape ya. Jadi karakter escape itu akan terbaca sebagai sebuah string biasa teman-teman ya. Contohnya kita dengan menggunakan ini nih ya,
R sebelum tanda petik ya. Kita contohkan di sini saja. Ya, di sini kita tambahkan R seperti ini ya, teman-teman ya. Maka setelah kita run ya, maka dia akan dianggap sebagai string biasa. Jadi diabaikan karakter escape-nya menggunakan perintah raw string ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu mengatur format string. Ada dua cara untuk melakukan format pada string. Pertama dengan menggunakan fungsi format, dan kedua menggunakan cara lama menggunakan ini ya, tanda ini ya. Kemudian yang pertama metode format ya, memformat string dengan fungsi format dibuat dengan menggunakan tanda ini ya, sebagai placeholder atau posisi substring yang akan digantikan. Oke, kita langsung saja contohkan ya. Tulis contohnya maksudnya di Visual Studio Code-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita running ya. Oke, di sini ada apa namanya? Nama variable default ya. Dimana di sini kan placeholder ya, untuk placeholder Budi, Galih, dan Ratna ya. Jadi di sini di print sesuai dengan urutan sebenarnya. Jadi kan kita urutkan Budi, Galih, dan Ratna setelah kita menggunakan argumen posisi ya, dimana Budi itu indeks kedua ya, Galih indeks pertama, dan Ratna indeks ketiga ya. Jadi maka setelah kita cetak ya, maka yang keluar adalah urutannya Galih ya sebagai indeks yang pertama, Budi sebagai indeks yang kedua, dan Ratna sebagai indeks yang ketiga ya. Kita contohkan ke contoh yang berikutnya. Nah, kita juga bisa dengan merubah dengan metode format ya. Ini contohnya ya. Kita contohkan di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita running ya. Nah, setelah di running ya, di sini maka akan muncul ya. Yang pertama, nah 12 bila diubah menjadi bilangan biner menjadi 1100 ya. Yang berikutnya, format eksponensial ini ya, 1,53655 ya untuk format plotnya. Dan kemudian di sini ada sepertiga sama dengan ya 0,33 ya, yaitu 1 dibagi 3 ya. Kemudian yang di sini format string ya. Untuk ini ya, untuk simbol ini adalah untuk rata kanan, mohon maaf, rata kiri. Yang ini adalah rata kanan ya, dan yang terakhir adalah rata kanan. Ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, mohon maaf. Dan ini adalah untuk stringnya ya, yang beras akan ada di rata kiri ya, gula ada di rata tengah, dan garam ada di rata kanan. Sementara ini adalah untuk nilainya ya. Bisa teman-teman rubah nantinya ya, misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga teman-teman bisa rubah ya nilai-nilainya. Silahkan di explore saja. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kita juga bisa menggunakan dengan format cara lama ya. Nah, misalkan ini ada contoh ya untuk format bulatan ya. Nah, berarti di sini menandakan ini ya 32F itu adalah dua bilangan di belakang koma ya, sementara yang 4F itu adalah 4 bilangan di belakang koma, seperti itu. Ya, kita juga bisa merubah metode materi yang berikutnya adalah, mohon maaf, metode atau fungsi bawaan string. Ya, string memiliki banyak fungsi bawaan. Ada format ya yang kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian ada metode yang sering dipakai adalah join, lower, upper, split, start with, end with, replace, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh-contohnya ya. Kita coba tuliskan di sini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Coba kita eksekusi. Oke, sebentar ya. Di sini ada kesalahan. Saya cek dulu ya teman-teman ya.
Oke, tentunya jadi ada kesalahan ya, saya salah menempatkan perintahnya teman-teman ya. Ini, ini, oke, sekarang lagi. Nah, di sini perintah luar adalah untuk merubah string menjadi huruf kecil semua ya teman-teman ya. Kemudian untuk upper itu untuk merubah huruf kapital semua ya. Kemudian untuk fungsi split ya, dia itu akan memisahkan ya dari kata-kata yang sudah kita sebutkan atau kita ketikkan di sini. Karena di sini ada 4 kata, maka akan dirubah menjadi Universitas Bina Sarana Informatika ya. Kemudian di sini dari string ini ya, kita perintah dengan melakukan perintah start with who, apakah benar atau tidak ya. Di sini adalah true ya, maka jawabannya adalah benar. Kemudian berakhir dengan string a ya. Kemudian di sini juga ada perintah true juga ya, maka artinya benar. Kemudian di sini print ya, ini join dengan I love you. Jadi I love you ini dipisahkan dengan tanda ini teman-teman ya. Kemudian di sini mengganti ya kata Java ya di sini dengan Python. Jadi hasilnya adalah belajar Python di UPSI ya, bukan belajar Java. Oke, coba kita rubah ini dengan misalkan ya starts with A, misalkan end with U ya. Atau dirubah deh gitu kan ya. Ini U-nya kecil, ini A-nya besar misalkan seperti itu ya. Coba kita running, maka hasilnya adalah false ya. Jadi harus sesuai dengan apa namanya, itu kan mendeteksi apakah benar berawalan dengan string ini ya. Sedangkan yang sebenarnya kan stringnya itu adalah U ya, U besar seperti itu. Oke, kemudian di sini juga teman-teman bisa rubah, bisa dengan tanda yang lain ya. Ya, dan tentu saja ini juga bisa teman rubah ya, sesuai dengan apa namanya, nanti di sini akan berubah sesuai dengan yang teman-teman tentukan, atau teman-teman juga bisa berubah kata lain seperti belajar di maupun UPSI, itu bebas ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bilangan atau number ya. Bilangan adalah salah satu tipe data dasar di Python. Python mendukung bilangan bulat ya, integer, kemudian bilangan pecahan, float, bilangan kompleks atau kompleks ya. Masing-masing diwakili kelas integer, float, kompleks ya. Integer adalah bilangan bulat, yaitu contohnya ini ya. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Kemudian di sini ada konversi jenis bilangan. Kita bisa mengubah jenis bilangan dari integer ke float atau sebaliknya. Mengubah bilangan integer ke float bisa menggunakan fungsi integer num ya. Ini adalah contohnya teman-teman ya. Print integer 2,5 ya. Dia itu kan 2,5 itu kan float ya. Ketika kita eksekusi maka hasilnya adalah 2 ya. Kemudian ini untuk 38 jadi 3. Kemudian kalau misalnya kita perintahnya dengan float tapi bilangannya bilangan bulat, maka akan muncul 5,0 ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan bilangan Python desimal. Ada kalanya perhitungan menggunakan float Python membuat kita terkejut. Kita tahu bahwa 1 tambah 1 ditambah 2,2 atau 2,2 hasilnya adalah 3,3. Tapi pada saat kita lakukan dengan Python maka hasilnya berbeda ya, seperti ini ya. Misalkan kita akan menjumlahkan ya 1,1 tambah 2,2. Nah, untuk double sama dengan ya, di pemrograman itu menandakan sama dengan ya. Jadi kalau sebelumnya sama dengan 1 ya, seperti ini ya. Nah, misalkan kata nah, ini ya dengan ini ya berbeda teman-teman ya. Kita coba ya. Oke, sudah bisa ya. Ya, jadi ini tuh untuk sama dengan ya. Tapi ini tuh fungsinya berbeda ya.
Oke, kita lanjutkan. Di sini hasilnya kan salah ya. Mengapa terjadi demikian? Hal ini terjadi karena bilangan dalam komputer tersimpan yaitu dalam bentuk digit 0 atau 1. Bila pada digitnya tidak sesuai, maka bilangan float seperti 0,1 dalam bilangan biner akan menjadi pecahan yang sangat panjang ya. Jadi dianggapnya bilangan biner seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, untuk menangani hal seperti itu, kita bisa menggunakan modul bawaan Python yaitu modul desimal. Ya, seperti ini. Import desimal ya. Print 0,1 ya, makanya hasilnya adalah 0,1 ya. Misalkan kita dengan menggunakan desimal ya, dengan menggunakan desimal 0,1, maka hasilnya adalah seperti ini ya, panjang. Nah, kapan saatnya menggunakan desimal dibanding float ya? Kita lebih baik menggunakan desimal dalam kasus saat kita ingin membuat aplikasi keuangan yang membutuhkan presisi desimal yang pasti, saat kita mengontrol tingkat presisi yang diperlukan, dan saat kita ingin menerapkan perkiraan berapa digit desimal yang signifikan. Yang berikutnya adalah bilangan pecahan ya. Python menyediakan modul fractions untuk mengoperasikan bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Misalnya 3/2. Perhatikan contoh berikut ya. Import fractions. Teman-teman ya, print fraction dot fraction 1,5 ya, maka hasilnya adalah 3/2 ya hasilnya ya. Kemudian ini input fraction dot fraction 1,3 ya. Jadi untuk penulisannya itu menggunakan koma bukan dengan titik ya. Oke, kemudian ini adalah untuk penjumlahan atau bagian pecahan dilakukan dengan modul fraction ya. Contohnya ya, bisa teman-teman coba masing-masing. Kemudian di sini import matematika dengan Python ya. Python menyediakan modul math yang melakukan hal yang berbau matematis seperti trigonometri, logaritma, probabilitas, dan lain-lain. Ya, di sini adalah untuk pi ya. Nah, beda halnya dengan misalkan seperti ini, teman-teman ya. Pi, misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Pi, misalkan ya. 3,14. Print misalkan ya. Ketika kita cetak ya, maka hasilnya adalah 3,14. Tapi ketika kita rubah ini ya, nah maka dia juga akan berubah teman-teman ya. Jadi pi di sini ya, dia itu tidak dikenali dengan modul bawaan pi ya, yaitu 3,14. Tapi sebagai sebagai nama variabel saja ya. Nah, seperti ini. Ada contohnya, teman-teman bisa nanti coba tuliskan ya di di teks editornya masing-masing. Nah, kita lanjut. Di sini adalah ada materi operator ya. Di antaranya ada aritmatika, perbandingan, penugasan, logika, bitwise, identitas, keanggotaan ya. Ini untuk operator aritmatika ya. Ini adalah operator ini ya, simbolnya untuk penjumlahan dua buah operan, misalkan A tambah B. Ya, ini untuk pengurangan, ini untuk perkalian ya, ini untuk pembagian, ini untuk pemangkatan teman-teman ya, dan ini adalah pembagian bulat, menghasilkan hasil bagi tanpa koma ya. Bedanya seperti itu. Nah, ini adalah contohnya, misalkan nilai satunya adalah 10 ya, nilai 2-nya adalah 8, ini untuk perintah penjumlahannya ya. Misalkan untuk penjumlahan itu nilai 1 tambah nilai 2 ya, print nilai 1 ya, berarti 10 ya. Di sini koma ditambahkan string itu adalah untuk menambahkan string, untuk menambahkan keterangan saja sebenarnya. Di sini teman-teman bisa misalkan print penjumlahan saja, itu bisa, maka hasilnya langsung 18 tanpa ada keterangan seperti ini ya. Kemudian di sini untuk pengurangan, penjumlahan, pembagian, pemangkatan, dan seterusnya bisa teman-teman coba ya. Kita juga bisa menentukan variabel nilainya ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Yaitu dengan menggunakan fungsi input ya. Tapi ya teman-teman ya, catatannya sebelum teman-teman
mengetikkan perintah input, ketikkan dulu perintah int ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menginisiasikan bahwa inputan yang akan teman-teman masukkan itu adalah nilainya integer. Jadi tidak dianggap string ya. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman lupa ya, tidak menginputkan int, maka nilai satu dan nilai satu tambah nilai 2 itu hasilnya bukan 15, melainkan 87 ya, seperti itu ya. Kemudian di sini ada operator perbandingan, bisa teman-teman baca ya, dan ini juga bisa teman-teman apa namanya? eh apa? Contohkan ya atau ikuti ya. Di sini ada false. False itu jika bernilai salah ya. 8 itu tidak lebih besar dari 10, maka hasilnya false. Kemudian 8 lebih kecil dari 10, hasilnya adalah true, dan seterusnya ya. Nah, di sini nih tadi nih 8 sama dengan 10 adalah false. Karena 8 itu tidak sama dengan 10 ya, beda. Ya, kemudian ini nih untuk tidak sama dengan ya. Nah, di sini ada operator penugasan, operator logika, dan operator bitwise, dan identitas dan keanggotaan bisa teman-teman baca ya masing-masing. Kemudian di sini ada latihan ya. Silahkan teman-teman kerjakan di laptopnya masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.